Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah nih Pak, pagi hari ini saya bisa datang ke workshop Bapak, tempat pelatihan Bapak, BWS Academy. Iya, ya. Nah, BWS Academy ini Pak berdiri sejak kapan? Berdirinya itu kalau yang belum resmi itu ada selama setahun, sekitar 2002 sampai 2003. Tapi kalau izinnya ini 2004. Ada di luar dengan saya sudah dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus berdiri kita banyak ada kerjasama baik dari Pertamina walaupun dari pertambangan. Jadi yang kita laksanakan di sini ada beberapa pelatihannya itu Pak sampai bisa. Kalau dulu saya adakan pelatihan itu ada waktunya, tapi saya lihat yang kita keluarkan itu dia tidak siap pakai karena durasi pelatihannya kurang. Makanya kita tambah sedikit budgetnya. Yang penting setelah keluar dari sini bisa siap pakai. Adapun beberapa yang kita pelatihankan di sini termasuk GTAW, gas tungsten arc welding, kedua TIG, tungsten inclusion gas, itu yang pertama sama ini. Yang ketiga SMAW, Sider metal arc welding, terus FCAW, Plasco arc welding, dan terakhir GMAW, gas metal arc welding. Jadi ada 4 proses pengelasan yang kita bisa trainingkan di BWS. Ya, siap. Baik, untuk di tempat ini Pak, ini kan banyak macam-macamnya, ada ruang 1 sampai ruang 5. Apakah ini ada perbedaan atau sama saja? Sebenarnya kabin-kabin ini kita desain walaupun tempatnya sangat sederhana sekali, sama aja semua. Tinggal bagaimana nanti skema yang diikutkan muridnya, pesertanya. Yeah. Apakah dia mau training GTAW atau FCAW atau SMA, jadi tergantung sama aja semuanya. Tinggal kalau ada perbedaan, tinggal mesinnya aja yang diganti. Terus di sini kita ada mesinnya, coba tunjukkan. Ini yang menjadi masalah biasanya kalau ini pelatihan, kalau kita tidak ada alat ini, cuttingnya semi cutting, cutting plat ini dia semi otomatis dia jalan, jadi dia langsung bevel, jadi tidak terlalu lama untuk menggerinda. Ini juga bisa mengurangi biaya, bisa mengurangi tenaga untuk grinding, dia langsung pakai. Terus yang ini adalah cutting roll namanya. Cutting roll ini luar biasa gunanya. Ini dia langsung potong pipa 30 derajat. Tinggal di setel aja 30 derajat, jadi tidak setengah mati lagi gerinda yang pesertanya. Tinggal dibersihkan lagi, tinggal masuknya berapa pit up-nya, gap-nya biasanya 3,2. Kalau yang GTAW-nya 4 mili. Gitu Pak. Ini alatnya ini. Luar biasa ini alat ini. Cutting roll ya. Terus mesin lasnya yang kita pakai itu rata-rata di 300 ampere ya. 300 ampere, ini mereknya Rhino. 300 ampere. Jadi kalau 300 ampere dia sudah aman. Kawat 2,6, kawat 3,2. Kalau kita trainingkan kawat 4 mili. Itu. Terus ini botolnya CO untuk pekerjaan mic GMAW atau FCAW ini. Dari siapa? SIG yang keluarkan botol ini dari Balikpapan. Kita langganan, jadi diantarkan ke sini. Ini rata-rata mesinnya kita pakai Rhino yang 300 ampere. Itu yang terlihat di atas 300 ampere itu Pak semua. Terus ini alat untuk GTAW SMAW. Jadi saya jelaskan satu-satu. Ini ada namanya cap. Ini cap namanya ini. Ini cap. Ini ditemukan di Amerika ini proses pengelasan ini sekitar 1960-an ini. Terus saya mau jelaskan satu-satu. Ini namanya tungsten. Luar biasa ini. Jadi titik DD ini baja ini dia sekitar 1300, tapi ini masih tahan ini. Jadi lebih kuat ini daripada material A501 kalau namanya ini kalau material. Terusnya ini keramiknya. Ini keramiknya ya. Ada ukurannya nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tapi rata-rata kita pakai di sini nomor 5 aja. Terus saya mau jelaskan di sini. Ini kita pakai argon ya, argon. Kira-kira ada yang mau bertanya berapa sih kebutuhan argon yang dibutuhkan untuk pengelasan? Jadi kalau kebutuhan yang argon yang dibutuhkan pada proses pengelasan GTAW ini, tapi dengan syarat regulator yang sudah dikalibrasi ya. Kalau kayak ini kayaknya belum dikalibrasi ini karena sudah berumur. Tapi yang kalau dalam teori dia cuma hanya butuh 8 liter per menit. Jadi tidak ada jaminan tambah banyak argon tapi pengelasan ini bagus. Malah sebaliknya, tambah banyak argon, pertama boros, kedua kemungkinan
dia akan terjadi porosity kalau terlalu kencang argonnya. Makanya disesuaikan aja argon yang dipergunakan, karena fungsi daripada argon itu hanyalah sebagai gas pelindung. Makanya kalau argonnya tidak keluar, dia akan terjadi porosity di proses pengelasan GTAW. Ya, ini sekilas masalah pengelasan GTAW. Gas tungsten air swelling ini sama. Jadi ini saya terangkan lagi. Ini posisi kalau dalam dunia pengelasan ini paling susah, ini posisi 6G. Jadi kalau kita trainingkan di sini, kita urut. Katakanlah orang belajar dari 0, kita urut dari 1G, 2G itu masih plat, itu 3G, 4G itu masih plat. Nanti dia naik ke pipa 1G, 2G, 5G, 6G. Kalau sudah orang bisa ngelas di dalam posisi ini, pasti semua yang di bawah itu bisa. Karena ini posisi paling susah. Makanya kalau mengambil sertifikasi khususnya migas, rata-rata di posisi 6G, karena dia sudah tercover. Tinggal bagaimana waktu dia tes, dia pakai schedule berapa. Kalau dia schedule 160 minimal, dia sudah tercover yang lainnya. Kalau dia tipis, katakanlah schedule 40. Makanya rata-rata kalau di RDMP kemarin waktu pengetesan di sini, dia pakai untuk karbon steel itu di schedule 160 atau ketebalan 19,8 mm. Ya. Sini Pak. Sini sama aja. Sama aja. Ini tadi yang 2 inci, ini 6 inci. 6 inci. Pipa kita ini standar Pak, tidak ada pengelasan di dalam. Memang kita yang standar beli di Balikpapan di PT Sutindo ya, kita beli di pipa. Satu batang kita potong-potong. Terus yang tadi yang saya jelaskan pipa, anunya tadi di sana, cara potongnya sama. Kemiringan 30 derajat. Jadi kalau 2 60 derajat. Gap katakanlah kalau GTAW sesuaikan aja 4 mili. Karena ini tebalnya cuma 7 poin sekian, karena schedule-nya 40, 3,2 pun tidak jadi masalah, tergantung kemauan weldernya. Yang jelasnya kalau dalam proses root yang dinilai itu adalah tembusan. Ini kan root. Kalau tahapan-tahapan pengelasan kan ada root, hot pass, filler, capping. Jadi kalau kita lihat di sini, di rootnya kita jelaskan. Kalau dia ada problem, kita jangan lanjutkan. Kenapa? Visual aja problem. Bagaimana nanti uji mekanikalnya? Katakanlah radiografi, mata aja terjadi defect, nggak usah dilanjut. Jadi minimal kalau sebagai welder, dia sudah harus tahu cacat atau defect pengelasan. Bagaimana mungkin bisa mengetahui bagaimana mungkin bagus pengelasan, sedangkan dia sendiri aja tidak tahu cacat pengelasan. Disinilah tempatnya di BWS untuk menjelaskan bagaimana supaya kita cetak yang belajar di sini supaya nanti dia siap pakai setelah nanti dia keluar. Walaupun nanti lama prosesnya, tapi kita tidak ada masalah. Itu Pak. Nah, untuk yang ini seperti ini apa Pak? Oke. Ini sebenarnya sama semua aja. Cuma ini meja saya simpan di sini karena di sini nanti ada namanya fit up. Di sambung pipa itu sebelum dicantolkan di stangnya namanya. Jadi di sini untuk fit up aja. Kita pakai mesin yang kecil-kecil aja, yang 200 ampere karena untuk fit up aja. Tapi kalau yang besar-besar itu minimalnya untuk kita pakai training itu. Itu Pak. Kita ada kompresor untuk cleaning dan kita juga di sini masalah keselamatan ya. Kita siapkan apar. Kalau terjadi emergensi kebakaran di sini, kita ada aparnya Pak, disiapkan walaupun sangat sederhana sekali ini workshop, tapi kita siapkan aparnya kalau terjadi emergensi karena memang listrik kan. Betul sekali dia. Konslet tidak ada warnanya, air pun tidak bisa. Ini hanya ini yang bisa tanggulangi, matikan listrik dan cara bagaimana penggunaan ini apar. Oke.